Selamat datang di channel YouTube Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Dan ini adalah program pertama kami di channel ini, yaitu Skribu Ergo Sum. Tempat kami berbicara dan berbagi inspirasi mengenai dunia kepenulisan. Saya sendiri, Wiwin Wintarto, di PW FTPM Jateng, duduk di komisi kayak DPR, duduk di kepengurusan bidang Infokom, yang salah satu tugasnya adalah menjalankan ini, YouTube channelnya. Saya seorang penulis, sudah cukup lama bergerak di bidang kepenulisan. Saya biasanya menulis novel-novel teen lead dan metropop di penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Ini buku saya, beberapa yang sudah terbit. Saya juga menulis novel horor. Saya juga menulis novel fantasi. Saya juga menulis novel sejarah, tepatnya cerita silat ini. Dan saya juga menulis cerita anak-anak. Ada 3 judul dari serial Duo Detektif terbitan 2019. Ini dia buku-bukunya. Jadi buku-buku saya seharusnya dikoleksi oleh teman-teman TBM di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda bisa menyaksikan channel YouTube ini. Nah, di acara Skribu Ergo Sum ini saya akan sharing banyak hal tentang dunia kepenulisan, karena kita, siapapun, apalagi kita sebagai pegiat literasi di Taman Bacaan Masyarakat, harus menulis. Tidak boleh tidak. Jadi jangan cuma numpuk atau nata buku di rak-rak TBM kita masing-masing, tapi kita juga harus menulis. Mengapa kita harus menulis? Ada beberapa alasan mengapa kita harus menulis. Yang pertama adalah sebagai sarana ekspresi diri. Bagi yang bukan seniman, pasti tidak begitu menyadari apa pentingnya ekspresi diri. Ekspresi diri itu berkaitan dengan aktualisasi diri, bagaimana kita merepresentasikan versi terbaik dari diri kita ke hadapan publik, dalam hal ini mengelola karya kepenulisan. Selain itu, dengan mengekspresikan diri, kita juga menemukan kanal untuk melepaskan emosi, beban, kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan lain sebagainya. Kita tidak marah-marah lewat media sosial dengan kata-kata kasar, tapi kita mengekspresikan apapun, ketakutan, kecemasan, kegelisahan lewat tulisan, terutama tulisan fiksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tempat kita memfokuskan pikiran atau membuat pikiran kita sibuk. Beberapa hari yang lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, berulang tahun, tidak ke-30, tidak ke-50, tidak ke-60, bahkan tidak ke-80, tapi ke-100. Dan apa yang merupakan resep umur panjang dia, yang dia katakan sendiri adalah menyibukkan pikiran. Pikiran harus kita bikin sibuk ke suatu hal, terserah kita apa hobi kita, yang penting pikiran kita fokus di situ, sehingga pikiran kita tidak pernah satu detik pun beristirahat, kecuali kalau pas tidur. Kadang-kadang tidur pun kalau orang kreatif itu, ya pikirannya masih berkelana kemana-mana, terus jadinya muncul jadi mimpi yang aneh-aneh, dan kemudian besoknya ketika bangun menjadi ide cerita. Jadi menulis bisa menjadi tempat kita untuk menyibukkan pikiran, agar pikiran kita tidak istirahat, agar pikiran kita tidak pernah kosong, yang mana itu merupakan pemicu munculnya penyakit kepikunan seperti Alzheimer dan gampang lupa. Lupa naruh kunci di mana, lupa naruh kacamata di mana. Kacamata sudah dipakai, masih dicari. Ini yang harus kita atasi dengan menyibukkan pikiran, salah satunya lewat kepenulisan. Yang ketiga adalah kita harus meninggalkan warisan atau heritage. Ada pepatah mengatakan, Dead elephant left ivory. Gajah mati meninggalkan gading. Dead tiger left belang. Itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, kalau manusia mati meninggalkan nama. Salah satunya adalah nama di buku. Seperti ini, seperti nama saya ini di buku, di novel. Kita pasti dan akan mati, tapi dengan meninggalkan warisan berupa buku, nama ini akan terus ada. Buku ini ada di mana-mana.
buku saya ini di perpustakaan, di penerbit, di TBM, dan sampai 100-200 tahun lagi, meskipun saya sudah tidak ada, bukunya masih ada dan masih menjadi bahan perbincangan atau mungkin bahan inspirasi untuk berbagi ilmu. Kita sampai sekarang masih membicarakan Plato, Aristoteles, padahal mereka hidup 2000 tahun yang lalu lebih. Nah, kita bisa juga dengan meninggalkan buku, nama kita masih akan dibicarakan, dikenang sampai 2000 tahun lagi. Bayangkan, 2000 tahun itu kalau di cerita-cerita fiksi ilmiah, alien sudah sampai sini, sudah ngajari kita cara masak. Yang berikutnya adalah membuka peluang profesional. Kita menjadi penulis yang profesional, artinya kita bisa dapat uang dari situ. Itu sama sekali bukan sesuatu yang mustahil. Kita mulai dari tulisan kecil-kecil dulu. Kalau karya itu laku atau payu terjual, pasti akan jadi uang. Dan saat ini di dunia kepenulisan sudah terbuka banyak sekali peluang usaha di luar jualan buku lalu dapat royalti, banyak sekali. Nanti saya akan berbagi itu di episode selanjutnya dari Skribu Ergo Sum ini. Yang jelas, dengan menulis kita membuka peluang profesional, kita menjadi penulis profesional sembari tetap menjalankan TBM kita seperti biasa. Yang berikutnya adalah saya harus ngepak dulu karena saya lupa tadi isinya apa aja. Sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, ada ilmu kita bagi lewat buku, baik berupa buku non-fiksi, tips bagaimana mengelola TBM secara sabar. Karena mengelola TBM itu pasti lama dapat duitnya, atau mungkin bahkan memang tidak ada duit sama sekali. Nah, ini bisa untuk dibagi nih, tips mengelola TBM, tips mengelola kesabaran diri, ketekunan saat mengelola TBM. Karena ada yang buka TBM baru 2 hari, nggak ada yang datang terus tutup. Itu saya. Buku baik non-fiksi maupun buku fiksi itu bisa kita jadikan sarana untuk berbagi pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita menekuni agama, maka kita akan, agama Islam tentu saja, maka kita akan tahu bahwa ilmu yang bermanfaat adalah 1 dari 3 amalan yang tidak akan terputus sekalipun kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Yang 2 lagi apa? Nah, silahkan dijawab sendiri. Dan yang terakhir adalah saya ngepek lagi, mengasah disiplin dan konsistensi, teman-teman. Jadi menulis itu, karena kita harus menulis itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita sudah tidak bisa lagi aras-arasan atau setengah hati atau nulis berdasarkan mood. Kalau kita latihan menulis setiap hari, maka menulis itu menjadi bagian dari keseharian kita. Kalau nggak nulis rasanya ada yang aneh. Ini adalah jalan pembuka menuju konsistensi dan disiplin diri. Jadi melatih disiplin diri itu nggak selalu pergi ke barak militer lalu kita dibentak-bentak instruktur. Kita bisa melatih konsistensi dan disiplin diri lewat menulis. Dengan manfaat atau alasan yang sebegitu banyak, saya yakin kita akan menemukan dimensi kehidupan baru lewat menulis, terutama menulis buku. Menulis buku itu menyenangkan, teman-teman. Mengerjakannya aja sudah menyenangkan. Apalagi nanti kalau buku kita sudah terbit dan jadi beneran kayak begini ini. Apalagi kalau buku kita sukses menembus penerbit mayor besar seperti Gramedia, Gagas, Mizan. Tidak usah pedulikan Mizan kemarin, Syiah itu sama sekali nggak ada artinya dibanding arti kita menerbitkan buku. Terus kemudian Bentang Pustaka, dan di sekitar Jogja ada grup Basa Basi sama Mojok. Rasakan spektakulernya kita ketika buku kita itu nembus penerbit mayor yang kita tidak perlu bayar dan kemudian terbit. Apalagi kalau kita bisa menembus mayor besar sehingga buku kita juga ada di toko-toko buku Gramedia. Seperti itu, teman-teman, pembukaan kita di channel YouTube Pengurus Wilayah FTBM Jawa Tengah. Semoga ini bisa menginspirasi, dan kita akan ketemu lagi di program-program atau episode berikutnya dari Skribu Ergo Sum. Yang jelas PW FTBM Jateng akan mengajak teman-teman untuk menekuni dunia literasi, baik membaca maupun menulis maupun seni pertunjukan
pembacaan buku, pembacaan puisi, pembacaan dongeng anak-anak. Dalam kesempatan-kesempatan berikutnya, saya Wiwin Wintarto sign out dan kita akan ketemu dalam episode berikutnya dan dalam kesempatan berikutnya. Salam literasi.